Kenalkan, nama saya Marta Sulaiman Nawaban dari program studi Informatika NIM 11S24006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang praktikum keempat, yaitu tentang kasir. Lalu saya berikutnya. Jadi yang pertama di sini terdapat pertama di awal bagian dari importnya itu memanggil query bawaan Java ada array list eh array list buat menampung data dalam bentuk list dinamis. Lalu ada import Java anti locality yaitu buat ngatur format angka misalnya supaya titik jadi pemisah desimal. Lalu terdapat import Java anti scanner. Nah, jadi ini scanner itu buat membaca input dari user lewat keyboard. Setelah itu ada deklarasi public class app sebagai kelas utama dan di dalamnya itu ada public static void main string yang merupakan pintu masuk utamanya. Selanjutnya di dalam main ini langsung dibuat objek dalam main itu public class app ini nama kelasnya lalu dalam main public state void main ini langsung dibuat objek yaitu scanner new scanner system in. Jadi ini berguna supaya program ini bisa menerima input dari pengguna lalu masuk ke sebuah while atau true yang pertama. Lalu loop ini tuh dipakai untuk menginput data produk. Jadi setiap kali loopnya itu jalan atau programnya itu nunggu loopnya itu jalan atau program nunggu user ngetik nama produknya itu kalau usernya itu ngetik tiga strip seperti ini tanda tiga strip seperti ini maka loopnya itu langsung break alias berhenti. Jadi kalau bukan programnya itu minta lanjut minta input berikutnya satuan misalnya kilo bungkus 1 liter lalu berat produk dan harga produk. Jadi setelah dapat semuanya itu dibuat objek new product, dibuat objek new product, nama produk, satuan, berat, harga, lalu data produk ini tuh disimpan lewat helper. Jadi add product new product ini. Jadi di sini tuh helper bertugas sebagai wadah atau manajemen atau manajer datanya. Lalu setelah user selesai memasukkan semua produknya itu ditandai dengan tanda tiga, tiga strip seperti ini, maka programnya itu akan lanjut ke helper print produk, yang berarti daftar produk tadi itu akan ditampilkan ke layar. Masuk ke while true kedua, yaitu kali ini tujuannya itu menginput daftar kasir sama konsepnya user ngetik nama kasir. Kalau kita membuat tanda tiga strip seperti ini, berarti selesai. Kalau tidak, dibuat objek kasir baru atau kasir new kasir nama kasir lalu disimpan dengan helper add kasir, new kasir. Nah, jadi setelah semua kasirnya itu diinput, programnya itu menampilkan daftar kasir lewat helper print kasir. Nah, berikutnya itu ada eh, variabel jumlah pelanggan itu jumlah pelanggan sama dengan 0. Jadi untuk setiap menghitung berapa pelanggan yang sudah dilayani, setelah itu ada loop while true lagi, yang di sini user itu harus memilih kasir yang mana yang mau melayani pelanggan dengan cara memasukkan indeks indeks kasir misalnya eh, 1 untuk kasir pertama. Kalau inputnya itu lebih kecil dari 0, maka artinya selesai dan loopnya itu berhenti. Kalau tidak, programnya itu akan mengecek apakah helper get kasir pilih kasir itu. Kalau misal kasirnya gak ditemukan, akan keluar pesan eh, tanda seru seperti ini, yaitu kasir tidak ditemukan. Jadi kalau jumlah kasirnya itu valid, berarti ada pelanggan baru. Jadi jumlahnya itu
jumlah pelanggannya itu ditambah satu, lalu program kasih informasi di layarnya itu misalnya eh, pelanggan ke satu seperti itu dilayani oleh kasir A. Setelah itu dibuat rilis produk log, daftar produk pelanggan sekarang sama dengan new array list yang isinya daftar produk yang dibeli oleh pelanggan itu. Jadi di dalam loop berikutnya itu masih ada dalam pelanggan yang sama. Itu usernya itu disuruh untuk milih produk dengan masukkan angka indeks produknya. Kalau inputnya itu lebih besar dari nol, berarti selesai berbelanja. Lebih kecil dari nol, berarti selesai berbelanja. Kalau lebih, berarti program itu ambil data produk dari helper get produk, get produk. eh, Setelah itu user masukkan jumlah produk yang mau dibeli. Kalau produknya tidak ditemukan, akan muncul pesan error. Kalau ada, maka ini dibuat tidak ditemukan atau kalau ada, maka dibuat objek produk, new produk log, new produk jumlah. Kemudian, kemudian program itu akan mencetak pesan ke layar menggunakan sistem out printf localhost format seperti ini. Jadi itu menambahkan bulan sebanyak dua. Dua sama dengan 20.000. Jadi format ini tuh dipakai biar rapi. Dua angka di belakang komas karena pakai persen 2F. Nah, jadi produk yang dibeli pelanggan itu ditambahkan ke daftar belanja pelanggan, yaitu daftar produk pelanggan sekarang, add new product. Jadi kalau pelanggan itu sudah selesai belanja, program hitung total harganya itu dengan kasir layani layani pelanggan daftar produk pelanggan sekarang. Nah, jadi ini hasilnya itu akan ditampilkan. Misalnya pelanggan satu dengan total belanja 20.000. Setelah itu program itu kasih spasi biar outputnya itu lebih rapi. Lanjut ke helper Java. Oke, jadi kelas helper ini fungsinya sebagai wadah atau sekaligus alat bantu untuk nyimpan dan ngatur data produk sama kasirnya. Biar gampang, anggap aja dia kayak admin yang pegang dua list. Jadi satu buat daftar produk gitu, daftar produk. Satu lagi itu buat daftar kasirnya. Jadi keduanya itu dibuat statik supaya bisa dipanggil langsung tanpa bikin objek helper baru. Nah, di bagian produk ini ada eh, ada add produk yang buat nambah produk ke listnya. Lalu get produk buat ngambil produknya itu berdasarkan indeks, tapi dicek dulu biar gak keluar batas. Lalu ada eh, public static void print produknya itu buat nampil semua produk dengan format rapi dan ada nomor urut plus informasi produknya. Jadi selanjutnya di sini terdapat di bagian kasir ini sama aja pola yang seperti yang tadi, ada public static void add kasir yaitu buat nambah kasir, lalu public static kasir get kasir ini tuh buat ngambil kasir dari indeks tertentu, dan juga print kasir ini buat nampilin semua kasir. Bedanya di kasir juga ditampilkan total penjualan yang sudah dilayani. Selanjutnya kita masuk ke kasir kasir.java. Jadi code ini isinya tentang kelas kasir yang fungsinya itu kayak mewakili seorang kasir di toko. Yang pertama ada import Java until array list. Nah, jadi yang gunanya ini tuh biar kita bisa pakai struktur data array list-nya itu buat nyimpan data dalam bentuk list yang fleksibel. Terus masuk ke kelas kasirnya ada beberapa atributnya. Yang pertama private string nama kasir, yang kedua itu private double total
penjualan, dan yang ketiga private array list. Array list product log, daftar product log. Nah, jadi kenapa bentuknya seperti ini? Karena setiap pelanggan itu punya daftar belanja sendiri atau list produknya. Jadi dia disimpan sebagai list di dalam list besar. Selanjutnya, di konstruktor kasir ini tuh terdapat public kasir, string nama kasir, dis nama kasir sama nama kasir, list total penjualan 0,0, list daftar pelanggan. Nah, jadi di konstruktor kasir string nama kasir ini tuh waktu eh, bikin objek itu kasir kasir baru, kita isi nama kasirnya itu sesuai parameternya. Jadi state total penjualannya itu jadi 0 dan bikin list kosong buat daftar pelanggannya. Lalu ada metode namanya get kasir dan get total penjualan yang gunanya itu cuman buat ambil data kasir sama total penjualannya itu tanpa bisa diubah langsung dari luar. Nah, selanjutnya bagian paling pentingnya itu ada di metode. Jadi, layani pelanggan array list, product log, belanja. Jadi, metode ini kayak simulasi pas kasir melayani pelanggan. Eh, yang pertama itu ada public string get nama kasir. Lalu yang kedua ada public double get total penjualan. Jadi di sini itu menghitung total harga semua barang yang dibeli pelanggan dengan looping setiap produk lotnya itu, lalu nambahin lognya. Lalu selanjutnya ada di sini get get total harga. Jadi setelah selesai dihitung, total penjualan kasirnya itu ditambahi dengan nilai total itu. Dan daftar belanja pelanggannya itu juga disimpan dalam daftar pelanggan terakhir. Daftar pelanggannya. Yang terakhir, metode ini tuh balikin atau return total harga belanjaan pelanggannya tadi. Jadi, singkatnya kelas ini tuh ngambarin kasir yang bisa nyatet siapa aja yang sudah dilayani, berapa total penjualannya, dan bisa ngitung harga belanja belanja pelanggannya itu secara otomatis. Selanjutnya ada produk produk Java. Nah, jadi code ini tuh eh, dibikin kelas produk yang isinya itu mempresentasikan sebuah barang di toko. Yang pertama itu ada import Java until locales. Nah, jadi ini tuh dipakai buat bantu format angka atau teks sesuai aturan lokal. Misalnya titik untuk desimal. Lalu masuk ke kelas produknya itu ada 4 atribut utama. Yang pertama private string nama, itu nama produknya. Lalu private string satuan itu misalnya kilogram, liter, atau bungkus. Lalu private double berat yaitu angka berat produk ya. Selanjutnya private double harga yaitu harga produknya. Jadi semua atributnya itu dibuat private biar nggak bisa diubah sembarangan dari luar kelasnya. Selanjutnya di bagian konstruktor produknya itu string nama, string satuan, double berat, double harga. Waktu kita bikin objek produk baru, otomatis keempat atribut ini akan diisi uh, sesuai dengan parameter yang dikasih. Setelah itu ada beberapa metode, yaitu metode getternya. Yang pertama, uh, get nama, get satuan, get berat, get harga yang gunanya itu simpel. Jadi buat ngambil nilai dari tiap atribut tanpa bisa mengubah langsung. Selanjutnya kita akan ke produk log Java-nya. Jadi eh, kode ini tuh bikin kelas log yang fungsinya itu kayak catatan belajar untuk setiap produknya. Kalau di kelas produk tadi cuma nyimpan informasi satu barang, nama, harga, berat, dan lain-lain. Jadi di sini tuh ditambahin informasi beberapa jumlah barang itu yang dibeli. Nah, di dalam kelasnya itu ada dua atribut, yaitu produk-produk dan juga yaitu untuk nyimpen objek produk itu sendiri dan integer jumlah itu yang menyimpan banyaknya produk yang dibeli pelanggan. Jadi konstruktornya itu terdapat public produk, produk, integer jumlah. Integer jumlah. This produk, this jumlah sama dengan jumlah.
Jadi konstruktornya ini dipakai untuk ngisi atribut itu waktu bikin objek baru. Jadi langsung jelas barang apa dan berapa banyak yang dibeli. Selanjutnya di sini terdapat metode get total harga, yaitu gunanya buat ngitung total biaya dari produk itu. Rumusnya itu sederhana, eh, yaitu ambil harga produk lewat produk get harga terus dikali dengan jumlah. Jadi misalnya ada produk beras harganya itu 10.000. Kalau jumlahnya 3 maka total harganya itu dikali 10 aja, 3 aja, yaitu 30.000. Saya akan merun code-nya. Nah, jadi hasil outputnya itu seperti ini. Oke, sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.